Hai teman-teman, apa kabar? Selamat datang di Slovenia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya, dimanapun teman-teman berada. Hari ini teman-teman, ini bukan hari ini, tapi udah beberapa hari ini Slovenia itu lagi mendung, berkabut, hujan dari pagi ke pagi. Ini sudah 3 hari berturut-turut cuaca seperti ini teman-teman. Jadi dari kemarin kita musim panas ke musim gugur itu ibaratnya itu berubah 160 derajat teman-teman. Dari yang panas nyelekit dan sekarang tiba-tiba mendung, berkabut, dingin. Ya seperti itulah cuaca di Eropa ya, yang berubah-ubah bisa dalam hitungan detik teman-teman. Ya semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya dimanapun teman-teman berada. Terima kasih banyak yang sudah nonton YouTube aku ya ini di Slovenia teman-teman. Aku juga mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport YouTube channel aku sehingga aku bisa mencapai 10.000 subscriber. Terima kasih banyak ya teman-teman ya yang udah ngikutin aku jalan-jalan. Buat teman-teman yang komen, intinya kalian jangan sungkan-sungkan untuk komen, yang like, yang share. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga aku semakin semangat lagi bikin video, semakin rajin lagi upload video, dan semakin bagus lagi videoku. I try my best teman-teman. By the way, kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari teman-teman online. Sebenarnya ini pertanyaan itu udah lama banget teman-teman, karena aku kumpulkan, jadi aku mau jawab sekarang. Buat teman-teman yang mau menanyakan sesuatu tentang kehidupan di Slovenia, kalian bisa komentar di bawah ya teman-teman, apa yang kalian mau tanyakan. So teman-teman, mari kita mulai menjawab pertanyaan yang baru aku jawab. Ini udah aku tulis kurang lebih 2 atau 3 bulan sebelum aku liburan ke Indonesia, udah aku tulis di sini teman-teman. Jadi mari kita jawab ya. Yang pertama, sejak kapan aku menikah? Jadi kita menikah itu di tahun 2023 di bulan September. Jadi bulan September ini kita tepat 2 tahun usia pernikahan kita teman-teman. Jadi kita masih termasuk pengantin baru ya. Kita baru memasuki 2 tahun pernikahan. Jadi seperti itu, semoga ini menjawab ya. Terus yang kedua, di situ kalau belanja kemana? Di Slovenia ya, terutama di daerahku ini, untungnya kita itu dekat dengan banyak supermarket teman-teman. Tapi paling sering itu aku ya, itu perginya ke Hofer. Di sini tuh ada Hofer, ada Spar, ada Eurospin, ada Leclerc, ada TUS, ada Jager. Jadi banyak sekali supermarket, jenis-jenis supermarket. Tapi yang paling sering itu memang di Hofer, karena menurutku itu harga-harga barang di sana tuh lebih miring daripada supermarket yang lain teman-teman. Nah biasanya untuk belanja makanan-makanan Asia atau bahan-bahan untuk masakan Indonesia itu biasanya aku pergi ke supermarket yang namanya Leclerc teman-teman. Itu tuh supermarket Prancis ya, dan di tempat kita tuh cuma ada satu Leclerc ini. Di sana tuh banyak sebenarnya yang dijual tuh banyak bahan makanan dari Thailand ya. Thailand, Meksiko, Jepang kayak gitu. Kalau Indonesia sendiri tuh adanya tuh hanya Indomie teman-teman. Jadi kalau misalnya beli Indomie itu biasanya aku pergi ke sana karena mereka punya banyak sekali varian Indomie, ada goreng, kuah, segala macam, dan itu ternyata juga ada yang asli dari Indonesia teman-teman. So ya, jadi disitulah tempat aku biasanya belanja teman-teman. Kadang-kadang di Lidl, kadang-kadang di Spar, kadang-kadang di TUS, tapi memang paling sering itu aku pergi ke Hofer. Dimana awal aku ketemu dengan Pak suami teman-teman.
Jadi ini sebenarnya banyak yang nanyakan juga, tapi aku sudah pernah bikin video tentang ini teman-teman. Kalian bisa scrolling videoku, ini udah lama banget aku bikin video ini. Kalian bisa tonton video kisah awal aku ketemu dengan Pak Suami, karena itu ceritanya itu seperti di drama-drama Korea. Drama-drama romantis teman-teman. Jadi panjang sekali karena kita ini adalah korban dari koronce ya teman-teman, masa-masa pandemi. Jadi kita LDR waktu itu, tapi kisah cinta yang berakhir manis ya teman-teman. Semoga teman-teman yang LDR juga, beda benua, beda negara. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh berkunjung ke tempatmu? Maksudnya mau berkunjung ke tempatku? Boleh banget teman-teman. Kalau misalnya ada teman-teman yang lagi liburan di Slovenia, atau kalian lagi liburan di Maribor, atau kalian lagi liburan di Eropa, kalian mau ke negara yang lebih enggak turistik tapi suasana alamnya juga bagus banget, enggak kalah bagus dengan dari Swiss teman-teman, kalian kalian bisa mampir ke Slovenia, kalian juga bisa mampir ke Maribor, dan kalian juga bisa mampir ke tempatku. Nanti aku ajak keliling-keliling. Kalau misalnya kalian datang di musim panen, nanti aku ajak panen-panen. Kalau kalian datang musim berburu jamur, aku ajak kalian berburu jamur. Aku tuh ada rencana teman-teman, ada kayak ada impian ya. Aku tuh pingin banget suatu saat aku tuh punya tour gitu ya, dimana kayak open trip gitu, dimana nanti kalian itu bisa datang ke tempatku di musim-musim tertentu, entah itu musim panen anggur, entah itu nanti musim gugur atau musim dingin. Itu kalian bisa datang ke tempatku, terus kalian merasakan kehidupan orang-orang lokal di sini seperti apa. Karena kita kan juga memiliki wine ya teman-teman, jadi kalian bisa melihat proses pembuatan wine orang sini tuh seperti apa. Jadi kayak lebih mengenal budaya orang sini teman-teman. Itu impianku sih, semoga suatu saat nanti, aku nggak tahu, tapi hanyalah bayang-bayang yang we never know. Mungkin ada teman-teman yang tertarik mau pergi ke tempatku, kalian mau menginap di sini terus makan makanan sini, atau nanti panen-panen anggur, kalian tulis di kolom komentar ya, siapa tahu impian ini menjadi kenyataan teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, apakah orang sini atau orang lokalnya itu ramah dengan orang asing? Jawabannya iya teman-teman. Orang-orang sini itu kalau misalnya kita berpapasan gitu ya, kayak kita mendaki di bukit, atau kita di di taman, kalau kita berpapasan itu mereka selalu bilang doberdan, zdravo, doberdan, kayak gitu teman-teman. Aku melihat orang-orang sini tuh mereka sangat humble teman-teman. Asalkan kita tidak mengutik ketenangan mereka, kita tidak membuat keonaran, kita tidak membuat keributan, kita tidak membuat sesuatu yang bisa mengganggu kehidupan orang lain. Itu mereka sangat-sangat humble sekali, mereka sangat-sangat welcome dengan orang-orang asing ya teman-teman. Karena banyak sekali aku dengar sekarang tuh berita di mana-mana ya, di berbagai macam negara itu banyak orang asing yang mereka datang ke sebuah negara, tapi ternyata mereka membuat onar, mereka tidak memperhatikan ketertiban umum, terus mereka membuat keramaian yang tidak jelas dan segala macam. Jadi ya, selama kita bisa menghargai satu sama lain, kita juga sebagai pendatang itu bisa menempatkan diri, bisa membawa citra baik negara kita ke negara di mana kita tempat tinggal sekarang teman-teman. Seperti itu. Jadi ya, pertanyaan selanjutnya, apakah sekarang ini sudah mulai summer? Karena ini aku nulis pertanyaannya udah lama banget ya, jadi sekarang ini sudah tidak summer lagi teman-teman, sudah tidak ada musim panas lagi, karena kita sekarang memasuki musim gugur, musim dimana dingin ya, cuaca tidak menentu, lebih seringnya itu berkabut, hujan sepanjang hari. Ini udah 3 hari ini hujan berkabut terus teman-teman di tempatku ini. Aku nggak tahu apakah di Eropa, negara-negara Eropa lainnya, di tempat kalian apakah juga sama cuacanya.
berkabut, dingin, hujan, gerimis, intinya moody banget teman-teman. Musim dingin ini adalah salah satu musim yang bukan fans aku ya. Jadi aku tidak terlalu suka musim dingin karena kita tidak bisa banyak aktivitas di luar tentunya. Terus kita juga kekurangan sinar matahari ya teman-teman. Terus intinya musim dingin itu terlalu kaku, terlalu syahdu teman-teman. Kalau musim panas itu kan orang-orang beraktivitas, mereka bersepeda, mereka berpiknik, mereka camping, mereka beraktivitas, pokoknya banyak di luar rumah. Tapi kalau udah mau masuk musim dingin itu semua orang seperti hilang teman-teman, entah mereka pergi kemana. Semuanya sembunyi dalam rumah karena dingin. Pertanyaan selanjutnya, aslinya dari mana? Apakah teman-teman bisa menebak aku dari mana? Karena aku juga sebenarnya, kalau kalian tahu sejarahnya, aku nih aslinya Bali ya teman-teman. Aku tuh lahir di Bali, orang tuaku Bali, kakek nenekku semua orang Bali. Tapi aku besar di Jawa Timur. Jadi aku lama di Probolinggo, terus aku juga kerja di Surabaya. Jadi aku tuh kalau bahasa itu aku lebih ke Jawa Timuran daripada bahasa Bali. Karena jujur bahasa Bali aku udah lupa, karena aku pindah dari Bali ke Jawa Timur itu kelas 3 SD teman-teman. Jadi bahasa Baliku bener-bener ya 30% teman-teman. Tapi bahasa Jawa aku mungkin lebih 60%. Jawa Timuran. Nah, aku tuh karena di Jawa Timur ya teman-teman, jadi bahasaku tuh Surabayaan. Jadi mungkin orang-orang lihat videoku, ini orang Bali tapi kok ngomongnya Surabayaan yang agak minggir-minggir ke Madura ya kan. Ya karena aku sebagian besar itu aku tinggal di Jawa Timur, Jawa Timuran, Surabayaan. Jadi bahasaku lebih ke Surabayaan daripada ke bahasa Bali. Tapi aku aslinya itu orang Bali teman-teman, dan aku selalu bangga menjadi orang Bali. Aku selalu bangga menjadi orang Indonesia. Jadi ya semoga ini menjawab pertanyaan teman-teman. Jadi aku ya separuh-separuh lah ya teman-teman ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kehidupan dengan tetangga di sana dan berapa jauh jarak dari tempatku menuju ke kota Maribor ya. Kalau kalian lihat video-videoku teman-teman, kita memiliki tetangga. Ada juga yang mengira bahwa aku ini tidak memiliki tetangga di sini teman-teman, tapi kita tuh memiliki tetangga ya. Cuma nggak kelihatan dari sini. Jadi di sebelah kanan kita itu ada rumah. Ada berapa? 1, 2, 3, ada 4 atau 5 rumah. Di sebelah kiri kita tuh juga ada 5 atau 6 rumah. Jadi kita punya tetangga. Di depan itu yang di seberang padang rumput. Nah itu kita juga punya tetangga teman-teman. Dan kehidupan kita dengan bertetangga itu sangat beda sekali dengan kehidupan kita bertetangga dengan orang Indonesia di Indonesia ya teman-teman. Orang sini tuh mereka ya sudah hidup mereka gitu loh. Kalau orang sini, kalau di Indonesia kan kita biasanya grumpy dengan tetangga, seperti kehidupan di kampung-kampung gitu kan. Apalagi di kampung tuh biasanya dengan tetangga itu kita ada RT RW, paguyuban, ada apa lagi? Ada kalau Agustusan itu ada acara ini itu ya kan. Tapi kalau di sini beda ya teman-teman. Di situ mereka kita tetangga, kita baik-baik dengan tetangga kita tidak ada masalah dengan tetangga kita juga tidak ada masalah dengan kita. Tetangga kita sangat baik dengan kita, tidak mengganggu kehidupan kita juga tidak mengganggu kehidupan tetangga. Jadi kita saling menghargai masing-masing ya teman-teman, begitu. Jadi kita tidak ada masalah apa-apa dengan tetangga. Terus berapa jauh kita pergi dari rumah ke kota? Dari rumah ke kota itu sekitar 20 menit, 20 sampai 25 menit teman-teman dengan mobil. Karena kita harus keluar desa dulu. Untuk menuju ke jalan besar, jalan utama itu harus keluar dulu teman-teman. Kalau jalan kaki dari tempatku ini keluar desa, itu kalian bisa jalan kaki sekitar 1 jam kayaknya. Sekitar 1 jam atau lebih mungkin.
itu kalian baru bisa keluar dari desa ini teman-teman. Jadi kalau bayangkan kalau misalnya kalian tidak memiliki kendaraan, itulah aku bersyukur kenapa aku punya motor teman-teman. Jadi aku bisa keluar desa. Karena di sini nggak ada angkot, di sini nggak ada Gojek, di sini nggak ada Gokar, di sini tuh ada bus. Tapi busnya tuh untuk bus sekolah ya, dan itu bus sekolah itu kalau nggak salah pagi sama siang jam 2 waktu anak-anak pulang sekolah. Jadi tidak ada di sini tuh, nggak ada bus umum. Dari desaku ini nggak ada yang namanya bus umum ya, yang atau apalah kita sebutnya. Jadi kita harus punya mobil atau punya sepeda atau punya motor untuk pergi ke luar. Nah kalian bisa bayangkan kalau misalnya di musim dingin, otomatis aku kan nggak bisa naik mobil ya teman-teman, jadi otomatis tidak bisa naik motor juga pasti, karena musim dinginnya seperti apa teman-teman. Jadi ya seperti itulah ya, jarak dari tempat tinggalku ke kota sekitar 20-25 menit tergantung situasi dan kondisi di jalan. Makanan apa favorit aku dan Pak suami di Slovenia? Makanan favorit ya, sebenarnya aku tuh orang yang sangat gampang sekali masalah makanan teman-teman. Aku tuh nggak picky, aku tuh orangnya menerima apapun itu asalkan makanan itu tidak berbahaya. Tapi aku ada satu makanan yang sangat suka sekali teman-teman, yaitu paprika ya, paprika. Terus dalamnya itu dikasih daging cincang, terus dikasih bumbu-bumbu, dikasih. Ini menu rumahan banget teman-teman, menu rumahan banget. Mertuaku sering bikin. Luarnya itu paprika utuh, tapi di dalamnya itu diisi daging cincang, ada kayak nasi juga, terus bumbu-bumbu, terus nanti dikasih saus kayak saus tomat gitu ya. Itu rasanya enak banget. Menurutku itu rasanya kayak gurih, manis, kayak rempah-rempah itu kayak rich gitu loh teman-teman. Aku nggak bisa mendeskripsikan seperti apa ya, tapi aku suka banget. Aku tuh nggak terlalu suka makanan-makanan barat yang kayak pasta, terus pizza, burger, spaghetti. Aku tuh nggak terlalu suka makanan barat. Aku malah suka makan makanan rumahan yang apa ya, yang tradisional sini gitu loh. Ngerti nggak sih? Maksudnya makanan yang dibikin di rumah gitu. Karena menurut aku kalau bikin masakan tuh enak sekali teman-teman. Jadi aku belajar masakan Slovenia itu ya diajari sama mertuaku. Kalau bapak suami itu sukanya, bapak suami itu suka semua asalkan tidak ada buah dan sayur, karena dia tidak terlalu suka buah dan sayur ya. Jadi pokoknya selama itu nggak buah, nggak terlalu banyak sayur, bapak suami suka teman-teman. Oh ya, di sini juga ada namanya pohano. Jadi itu kayak kalau di Indonesia itu kayak katsu teman-teman, daging ayam yang dikasih tepung itu. Di sini namanya pohano teman-teman. Tapi biasanya pakai daging B2 ya. Nah itu kalau di acara apapun itu, ulang tahun, acara pensiunan, acara apapun itu, pasti selalu ada pohano ini teman-teman. Apakah teman-teman yang di Slovenia juga sering banget makan pohano? Seminggu bisa 3 kali. Karena memang ini setiap ada acara tuh selalu ada pohano dan juga kentang yang ditumbuk, kentang yang digoreng dengan dengan bawang bombay tuh, yang pokoknya enak. Oke teman-teman, jadi demikianlah pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan. Buat teman-teman yang merasa menanyakan pertanyaan ini, kalian boleh komentar ya di bawah. Dan ya semoga ini juga menjawab rasa penasaran teman-teman, dan ini juga bisa menjadi informasi tentang negara Slovenia teman-teman ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan ini. Buat teman-teman yang juga mau menanyakan sesuatu tentang Slovenia atau tentang visa, kalian juga bisa menanyakan aku ya untuk visa teman-teman ya. Aku sudah pernah bikin video untuk visa Slovenia. Kalian bisa lihat di video lamaku itu. Di situ aku udah bikin videonya secara detail semaksimal mungkin. Tapi kalau misalnya kalian masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan, kalian bisa langsung DM di Instagram aku. Aku akan sangat-sangat
senang sekali untuk membantu teman-teman. Ini gratis ya. Terima kasih buat teman-teman sekali lagi yang sudah mensupport YouTube channel aku, Yeni di Slovenia. Semoga kalian selalu suka dengan videonya. Semoga kalian selalu setia menunggu video terbaru dari aku. Mohon maaf teman-teman karena beberapa hari ini Slovenia itu lagi cuacanya tidak mendukung, di luar hujan, jadi mungkin penayangan videoku agak terkendala atau mungkin aku tidak bisa upload video tiap hari karena cuaca yang tidak mendukung, ya kan. Ya, semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Thank you for watching everyone. Bye.